Nah, di sini saya sudah menyiapkan contoh surat masuk yang akan kita arsipkan nantinya. Nah, langkah yang pertama yaitu kita akan mendisposisikan surat masuk tadi ke dalam lembar disposisi. Berikut merupakan lembar disposisi yang akan kita isi. Pada bagian atas lembar disposisi yaitu rahasia, penting, dan biasa. Hal tersebut dapat kita lihat dari surat yang kita terima. Surat yang saya gunakan adalah surat pengaduan kerusakan barang. Jadi surat ini termasuk surat biasa. Jadi kita checklist pada bagian kolom biasa. Kemudian pada bagian tanggal ini adalah tanggal kita menerima surat masuk. Sebagai contoh, kita buat tanggal 18 September 2021. Pada bagian asal surat, kita tulis CV Indah Permai, karena surat yang saya gunakan berasal dari CV Indah Permai. Selanjutnya pada bagian hal, kita isi sesuai dengan hal yang ada pada surat. Pada surat, hal yang tertera yaitu pengaduan kerusakan barang. Jadi kita tulis hal pengaduan kerusakan barang. Pada bagian diteruskan kepada, berarti surat ini ditujukan kepada siapa? Karena pada surat tertera halnya yaitu pengaduan kerusakan barang, maka ini akan ditindaklanjuti oleh bagian pemasaran. Maka kita tulis bagian pemasaran. Kemudian, pada kolom catatan, berisi tentang keluhan yang tertera pada surat tersebut. Pada surat tersebut tertera sedikit kecewa karena ternyata ada 4 buah mesin cuci yang tidak bisa dinyalakan atau tidak berfungsi. Kemudian pada kolom catatan, berisi tentang keluhan yang tertera pada surat tersebut. Pada surat tersebut tertera sedikit kecewa karena ternyata ada 4 buah mesin cuci yang tidak bisa dinyalakan atau tidak berfungsi. Jadi, ditulis dengan komplain atas kerusakan 4 unit mesin cuci yang tidak menyala. Selanjutnya pada bagian kolom instruksi pimpinan akan diisi oleh pimpinan mengenai tindak lanjut surat ini. Nah, setelah kita selesai mengisi lembar disposisi tadi, maka lembar disposisi dan juga surat masuk tadi kita satukan seperti ini, lalu kita masukkan ke dalam map. Setelah itu kita berikan kepada pimpinan agar pimpinan mengisi kolom instruksi pimpinan. Nah, setelah pimpinan telah mengisi kolom instruksi pimpinan, maka kita akan masuk pada langkah yang kedua. Langkah selanjutnya yaitu mengindeks surat. Di sini saya sudah mempunyai lembar indeks yang akan kita isi nantinya. Pada kartu indeks ini yang pertama terdapat judul surat.
Nah, judul surat ini diisi dengan nama perusahaan yang mengirim surat tersebut, yaitu Toko CV Indah Permai. Kemudian pada nomor surat, kita isi sesuai dengan nomor yang tertera pada surat. Selanjutnya pada kode surat kita tulis dengan IN. Ini disesuaikan dengan surat yang kita terima. Tahap selanjutnya yaitu kita mengisi buku agenda arsip. Buku agenda arsip berbentuk seperti ini. Untuk mengisi buku agenda arsip, sama halnya dengan mendisposisi surat tadi. Kita mengisi berdasarkan surat yang telah kita disposisi sebelumnya dan berdasarkan kartu indeks. Setelah itu kita simpan surat yang telah kita disposisi tadi ke dalam map. Akan tetapi pastikan suratnya sudah kita lubangi terlebih dahulu dengan pelubang kertas. Setelah diberi lubang seperti ini, selanjutnya kita masukkan ke dalam map. Pastikan surat yang kita masukkan tadi berada di klasifikasi abjad sesuai dengan kode huruf yang telah kita buat sebelumnya. Pada indeks surat yaitu dengan huruf I. Maka kita masukkan sesuai dengan abjadnya yaitu I. Setelah surat kita masukkan ke dalam map sesuai dengan abjadnya, selanjutnya untuk kartu indeks, kita simpan pada laci kartu indeks sesuai dengan hurufnya. Untuk menyimpan arsip, alat yang diperlukan yaitu laci yang berurutan abjad seperti gambar pada video ini. Dengan contoh, huruf A sampai dengan F, G sampai dengan I, M sampai dengan R, dan juga seterusnya. Pemberian huruf abjad ini disesuaikan dengan muatan laci. Untuk arsip yang kita buat tadi, yaitu dengan kode IN, maka masuk pada laci yang mengandung huruf I. Setelah itu kita masukkan ke dalam laci tersebut.